Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas statistika F akan mempresentasikan tentang paper kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Siska Cahya Puspita, NIM 192410103009 dan teman saya Angga Bagus Prasetyo, NIM 192410103010 dan Novita Milasari NIM 192410103011 dan yang terakhir Ahmad Sepfi Andi Hidayat NIM 192410103015. Di sini saya akan menjelaskan abstraksinya. Zaman milenial saat ini telah merubah gaya hidup terutama mahasiswa dalam menggunakan media sosial. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar mahasiswa di kampus. Maka dari itu, hasil dari paper ini akan diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh media sosial terhadap IPK mahasiswa. Lalu pendahuluan. Kehidupan saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Dimulai dari anak-anak hingga orang tua, mayoritas mereka memiliki akun untuk mengakses media sosial. Dampak positif dari media sosial ini adalah mempercepat penyebaran informasi. Di samping sisi positif, media sosial juga memiliki sisi negatif, yaitu penggunanya kurang berinteraksi secara interpersonal, secara langsung atau tatap muka. Lalu, mahasiswa ialah kelompok yang rentan terhadap ketergantungan pada media sosial dibanding dengan kelompok masyarakat lain. Hal ini dikarenakan mahasiswa berada pada fase transisi dari masa remaja akhir menuju dewasa muda dan sedang mengalami fase dinamika psikologis. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh media sosial terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa Universitas Jember. Nah, kemudian ada metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner karena dapat mengungkapkan pendapat individu maupun kelompok. Kemudian jadwal penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 2 Juni 2021 sampai tanggal 3 Juni 2021 dengan jumlah responden sebanyak 131. Variabel penelitian. Variabel adalah objek penelitian. Menurut Sugiono, variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai variabel bebas ialah media sosial. Kemudian ada variabel terikat atau dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai IPK mahasiswa. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci. Menyediakan pilihan jawaban yang sudah atau memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas. Tujuan kuesioner untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian bersama-sama. Penggunaan metode kuesioner biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif, umumnya untuk menyatakan hubungan pengaruh antara variabel. Kemudian teknik pengolahan data. Pengolahan data dilakukan setelah data-data yang diperlukan telah terkumpul. Untuk pengolahan datanya nanti akan menggunakan pendekatan persentase dengan rumus yang digunakan sebagai berikut. Persen sama dengan responden yang menjawab per total responden kali 100%. Kemudian yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil, di mana di sini yang pertama terdapat tabel distribusi frekuensi periode memiliki medsos. Nah, di mana di sini terdapat 3 kategori, yaitu 1 sampai 2 tahun, yaitu sebanyak 0%, kemudian 2 sampai 4 tahun, yaitu sebanyak 7,6%, kemudian lebih dari 4 tahun, yaitu sebesar 92,4%. Kemudian yaitu yang kedua terdapat distribusi frekuensi penggunaan media sosial sehari, yaitu tabelnya di mana terdapat 2 kategori, yaitu 0 sampai 12 jam dengan presentase 74%, kemudian 12 sampai 24 jam yaitu sebesar 26%. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini terdapat tabel distribusi frekuensi untuk IPK, di mana terdapat 3 kategori, yaitu 2,5 sampai 3 sebanyak presentasenya 1,5%, kemudian 3,01 sampai 3,5 sebanyak 48,9%, kemudian 3,51 sampai 4 yaitu sebanyak presentasenya yaitu 49,6%. Kemudian tabel keempat yaitu distribusi frekuensi tingkat kebutuhan media sosial, penggunaan media sosial. Di mana di sini terdapat
4 kategori, yaitu tidak membutuhkan sebanyak presentasenya yaitu 0%, kemudian kurang membutuhkan sebanyak 5,4%, kemudian membutuhkan sebanyak 58%, kemudian sangat membutuhkan sebanyak 36,6%. Saya akan melanjutkan ke pembahasan. Gambar 1. Distribusi frekuensi priority memiliki medsos. Rumus umum mencari nilai modus data kelompok adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan P. Sedangkan rumus kodiannya ialah print nilai modus permuka 0 kurung tutup. Di dalamnya ada parameter modus sama dengan 0. Angka yang mau dihitung sama dengan periode memiliki medsos. Banyak angka sama dengan 1. Jadi untuk nilai data modus pada gambar di atas adalah lebih dari 4 tahun. Terus selanjutnya gambar 2. Distribusi frekuensi durasi penggunaan medsos sehari. Rumus umum mencari nilai modus data kelompok adalah MO sama dengan DP plus D1 per D1 plus D2 dikalikan P. Sedangkan rumus kodiannya ialah print nilai modus kurang buka sama dengan 0. Parameter modusnya sama dengan 0. Angka yang mau dihitung sama dengan periode memiliki medsos. Banyak angka sama dengan 1. Jadi untuk nilai data modus pada gambar di atas adalah 0 sampai 12 jam. Selanjutnya gambar 3, distribusi frekuensi IPK. Rumus umum dari nilai modus data kelompok adalah MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kalikan P. Sedangkan rumus kodiannya ialah P nilai modus. Parameter modus sama dengan 0. Angka yang mau dihitung sama dengan periode memiliki medsos. Banyak angka sama dengan 1. Jadi untuk nilai data modus pada gambar di atas adalah 3,51 sampai 4,0. Selanjutnya gambar 4, distribusi frekuensi tingkat kebutuhan penggunaan medsos. Rumus umum mencari nilai modus data kelompok adalah MU sama dengan TP ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan B. Sedangkan rumus kodiannya ialah P nilai modus kurang buka 0 sama dengan 0. Parameter medus sama dengan 0. Angka yang mau dihitung sama dengan periode memiliki medsos banyak angka sama dengan 1. Jadi untuk nilai data modus pada gambar di atas adalah membutuhkan dari keempat gambar tersebut yang membedakan di range IPK dikarenakan di situ tidak ada string atau hanya integer saja. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian kami yaitu untuk penggunaan media sosial yaitu 0 sampai 12 jam sebanyak 74% dan durasi 12 sampai 24 jam sebanyak 26%. Nah, ini kebanyakan responden memiliki IPK di atas 3, yaitu dengan presentase 48,9 dan 49,6%. Nah, kemudian dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial tidak berpengaruh terhadap IPK. Nah, kemudian saran dari kami, saran dari penelitian ini adalah jangan mempunyai pikiran bahwa media sosial selalu berpengaruh buruk terhadap nilai IPK, karena media sosial ini dapat berpengaruh baik sesuai dengan kebijakan diri kita dalam menggunakan media sosial tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.